Assalamualaikum. Sebagai seorang muslim, tentu kita menerima Al-Quran sebagai sebuah kebenaran yang bersumber dari Tuhan, yang tidak ada satupun keraguan di dalamnya. Namun, bagaimana dengan orang yang ada di luar Islam? Salah satu cara yang sering digunakan untuk mencari tahu kebenaran Al-Quran adalah membandingkan informasi yang terdapat di dalam Al-Quran dengan kebenaran lain yang bersumber dari hasil uji ilmiah, yang biasa kita kenal sebagai ilmu pengetahuan modern. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang terbukti selaras dengan ilmu pengetahuan modern, mulai dari fase embriologi manusia hingga proses penciptaan alam semesta. Namun yang menarik untuk dibahas kali ini adalah salah satu penelitian terbaru yang dilakukan oleh dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Oxford dan Departemen Ilmu Kesehatan Perawatan Primer Newfield. Mereka menganalisis bukti yang ada untuk menemukan bagaimana gejala infeksi saluran pernapasan atas respiratory reaction atau URTI bereaksi terhadap madu. URTI adalah penyakit semirip flu biasa yang menyerang hidung, sinus, faring, atau laring. Madu lebih unggul dari perawatan biasa untuk perbaikan gejala infeksi saluran pernapasan bagian atas, tulis mereka dalam jurnal BMJ. Hasil penelitian ini langsung mengingatkan kita pada surah dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nahl ayat 68-69. Artinya, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makan dari segala macam buah-buahan, lalu ikutilah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Lebih lanjut, seperti dikutip dari laman CNN, Kamis 27 Agustus 2020, para peneliti mengatakan madu lebih efektif dalam meredakan gejala penyakit seperti flu dan pilek pada pengobatan komersial pada umumnya. Selain itu, madu juga bisa menjadi alternatif antibiotik yang lebih aman, murah, dan mudah tersedia. Mereka juga menekankan dokter untuk menganjurkan madu kepada para pasien daripada penggunaan antibiotik, yang kemungkinan memiliki efek samping dan resistensi antibiotik apabila digunakan secara berlebihan. Madu telah lama digunakan sebagai obat rumahan untuk mengobati batuk. Namun, efektivitasnya dalam mengobati penyakit umum belum banyak diteliti. Katalog besar penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa madu dapat membunuh bakteri. Penelitian telah menunjukkan bahwa madu efektif melawan listeria, termasuk bakteri E. coli dan Salmonella. Madu jenis terbaru dari Selandia Baru yang disebut Manuka, madu tualang Malaysia telah membuktikan mampu melawan Staph, bakteri pencernaan yang bertanggung jawab atas tukar lambung. Dan studi lain terdapat 139 anak-anak ditemukan bahwa madu lebih efektif dalam meredakan batuk di malam hari dan meningkatkan kualitas tidur dibanding dengan dextromethorphan, obat pereda batuk yang populer, antihistamin dan diphenhydramine, lebih dikenal dengan merek dagang Benadryl. Tidak hanya informasi tersurat dalam Al-Quran yang menunjukkan kebenaran, namun juga terdapat informasi tersirat yang jauh lebih mengagumkan bagi kita semua. Masih pada ayat yang sama, perhatian baik-baik kata bahasa Arab yang digunakan dalam ayat ini. ثم
Sebagaimana yang kita ketahui, ayat ini menjelaskan tentang lebah yang bekerja menghasilkan madu. Dan perhatikan kata-kata yang digunakan untuk menjelaskan kejadian ini. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata uli, fasluki, butuniha. Dalam bahasa Arab, ketiga kata ini adalah kata-kata bentuk feminim, yang mana bentuk maskulinnya adalah ul, fasluk, butunihim. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah menggunakan kata-kata dalam bentuk feminim untuk menjelaskan kegiatan lebah ini? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh ilmu pengetahuan modern tentang lebah yang bekerja untuk menghasilkan madu. Ilmu pengetahuan modern menjelaskan dalam satu koloni lebih terdapat 3 jenis lebah, yaitu yang pertama, lebah ratu, biasa disebut the queen. Ini adalah satu-satunya lebah dalam koloni yang bisa menghasilkan telur yang dapat dibuahi dan bisa menghasilkan lebih dari 2000 butir telur dalam satu hari. Kedua, ada lebah jantan atau yang biasa disebut the drones. Lebah jantan memiliki satu tugasan saja, yaitu mengawini ratu lebah. Biasanya, lebah jantan akan mati tak lama setelah proses perkawinan berlangsung. Yang ketiga adalah lebah pekerja, yaitu the workers. Dari segi ukuran tubuh, lebah pekerja memiliki tubuh yang paling kecil. Namun dari segi jumlah, mereka menempati posisi pertama dalam koloni. Merekalah yang bertugas mengumpulkan nektar dan menghasilkan madu. Yang menarik adalah semua lebah pekerja berjenis kelamin betina. Itulah sebabnya Allah menggunakan kata-kata bentuk feminim untuk menerangkan aktivitas lebah pekerja dalam ayat tadi. Fakta ilmiah ini baru saja diketahui, namun Al-Quran sudah menyampaikannya 1400 tahun yang lalu. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bahwa sesungguhnya Tuhan menjadikan saksi atas segala sesuatu? Wallahu a'lam bishawab.